Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Weekend Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Gimana kabar Anda sore hari ini? Sehat selalu ya untuk Anda dan juga keluarga. Seperti biasa nih, kalau sudah ada Hanin, berarti saya sudah siap untuk menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Tapi spesial nih di 1 jam pertamanya Sonora sore, saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani dengan talenta muda Indonesia, musisi muda usianya masih belia, tapi sudah bisa menghasilkan 2 single. Satu single dirilis di tahun 2021 dan di early 2022 ini sudah merilis 1 single juga. Langsung saja sahabat Sonora, sore hari ini saya sudah ditemenin oleh Kak Nadine Fatiana. Hai, selamat sore. Halo, selamat sore. Kak Nadine, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Oke, Kak Nadine, kan kita flashback dulu ya sebelum ke single yang Everybody Needs, kita flashback di tahun 2021 nih. Jadi di tahun 2021 di bulan Februari kan waktu itu udah ngerilis single Enough nih Kak. Nah terus di early 2022 ini juga ngerilis single yang temanya masih berkaitan juga dengan COVID-19. Boleh dong diceritakan emang sebenarnya tuh kan ini kan pandemi ya, supaya anak muda lebih produktif gitu, akhirnya dialihkan energinya ke ngerilis lagu atau sebetulnya dari kecil sudah berniat untuk menjadi musisi? Oke, aku ralat dulu ya. Tadi yang Everybody Needs itu udah Desember keluarnya, bukan awal tahun. Akhir tahun. Okay. Berarti 1 tahun ngeluarin 2 single ya? Tahun kedua. Oke. Jadi aku seneng nyanyi itu sebenarnya udah dari kecil, tapi baru kepikiran buat ada niatan buat rilis lagu segala macem tuh baru kepikirannya di tahun 2020 kemarin. Dari kecil tuh aku memang suka banget ikut lomba nyanyi atau enggak ikut les nyanyi gitu, atau enggak kalau disuruh tampil di acaranya sekolah, biasanya aku disuruh tampil, ya udah aku tampil gitu. Tapi itu awalnya cuma dijalanin sebagai hobi aja gitu, hobi sampingan. Tapi di tahun 2020 kemarin aku mutusin buat ya kayak semacam diseriusin gitu deh. Oke, jadi sebetulnya memang dari kecil tuh udah pengen banget terjun di dunia tarik suara. Lebih tepatnya di dunia entertain kali ya. Oke, nah ini kan kalau kita melihat ya usia kakak sendiri kan juga masih cukup muda banget gitu. Usianya masih 15 tahun di tahun 2020. Oh, aku masih 14. Oh, masih 14 tahun tuh sahabat Sonora. Bukan 15 tahun lagi, masih 14 tahun udah punya dua single. Ini pada saat prosesnya apakah tidak cukup melelahkan antara proses ngebikin lagu sambil sekolah juga nih? Gimana tuh ngebagi waktunya? Ya pasti awal-awal kayak gini pasti keteteran lah ya, masih belum terbiasa ngebaginya, tapi diatur akhirnya terbiasa sih bagi waktunya. Biasanya pagi itu aku pakai sekolah dulu mungkin sampai siang, habis jam makan siang gitu ya. Kalau misal tugas apa-apa itu udah selesai, biasanya aku ngelakuin hal yang aku pengen aja. Misal kalau lagi males ya udah aku pakai tidur waktunya, atau lagi pengen ngelukis lah, lagi pengen ini gitu. Oh, suka ngelukis Biasanya juga berarti? suka ngelukis juga gitu. Tapi kalau suruh milih antara nyiptain lagu sama ngelukis, bakalan pilih mana tuh? Nggak bisa milih nih aku. Suka dua-duanya soalnya. Oh, suka dua-duanya. Berarti stress healingnya dari sekolah mungkin lebih kepada bermusik dan juga melukis kali ya? Iya. Oke, Kak, boleh dong diceritain dulu nih perjalanan untuk masuk ke dunia musik. Tadi kan udah diceritain ya, waktu kecil suka lomba nyanyi. Nah, terus sampai akhirnya bikin lagu Enough, terus habis itu sekarang punya Everybody Needs, itu gimana perjalanannya? Terus support dari lingkungan sekitar, apakah disupportkah? Atau ya udah sekolah dulu aja, masih 14 tahun juga? Boleh dong ceritain? Oke. Sebenarnya nggak ada niatan ya sebelumnya tuh, kayak ya udah pengen lanjut fokusin sekolah dulu aja gitu. Tapi di 2020 tuh aku
disuruh untuk bikin cover lagu. Pertama kali aku bikin cover lagu itu lagunya Taylor Swift yang Love Story. Oke. Itu masih ada aku sampai sekarang Mhm. video covernya. Mhm. Akhirnya aku awalnya nggak ada niatan buat nerusin sih, kayak ya udah cover aja udah gitu. Mhm. Tapi aku cover sampai 3 kali, terus akhirnya aku mutusin buat rilis lagu aja lah gitu. Oke, Kalau berarti haha. disupport sih support ya, Mhm. karena mama aku tuh seneng ngelihat aku nyanyi gitu. Jadi Oke. disupport. Oke, happy ya kalau misalnya apa yang menjadi kesukaan kita disupport oleh orang terdekat. Jadi bisa berkarirnya totalitas gitu kan. Nah, kalau proses untuk pembuatan musiknya sendiri yang kemarin Enough sama sekarang yang Everybody Needs, lebih susah mana nih? Atau lebih ada challenge-nya yang mana nih? Aku lebih susah bikin yang Everybody Needs ini kali ya, karena aku lebih berusaha buat coba nulis lagunya sendiri, walaupun akhirnya dibantu juga sih. Mhm. Kalau yang Enough itu aku sebagian besar liriknya tuh dibantuin sama orang kan, dibantuin sama Kak Madu. Aha. Tapi di Everybody Needs ini aku lebih apalah ya istilahnya lebih nyumbang banyak ide lah gitu, lebih ikut mikir gitu. Oke, nah kalau di lagu yang Everybody Needs ini terinspirasi dari mana nih pada saat proses penulisan liriknya? Terinspirasi dari waktu itu aku lagi kayak bengong aja gitu, kepikiran tiba-tiba kangen sekolah deh gitu, kepikiran gitu. Tiba-tiba kenapa nggak lagunya dibikin tentang itu, kayak dibikin tentang kangen-kangen sama masa pandemi gitu. Akhirnya diputusin buat lagu itu tentang ini. Oke, jadi sebetulnya Everybody Needs ini adalah lagu yang bercerita tentang kerinduan sebelum masa pandemi COVID-19 gitu ya? Ya, benar banget. Oke, proses pembuatannya berapa lama sih Kak dari ngebikin lagunya, nulis liriknya ya, sampai dengan mixing akhirnya bisa dirilis di bulan Desember di akhir tahun 2021 itu? Kayaknya kurang lebih sebulan 2 bulanan gitu deh bisa. Sebulan, 2 bulanan, berarti Kayak itu nulisnya aja, tulis liriknya aja atau full? kayaknya udah semua, udah jadi gitu. Sebulan sampai 2. Oke, berarti tidak memakan waktu cukup lama ya. Kalau Makan. yang pada saat itu produksi yang Enough, apakah itu juga sama sudah pandemi COVID-19 kah? Pada saat itu? Waktu itu gimana? Waktu ngeproduksi yang Enough, itu sama kah seperti Everybody Needs sudah masuk dalam masa pandemi kah? Kayaknya udah juga. Jadi kayak pada saat proses produksi dan lain sebagainya udah ada bayangan gitu ya, oh bakalan kayak gini nih karena sama-sama pandemi gitu kan. Kalau dari lagu Everybody Needs sendiri nih, siapa sih sebetulnya musisi yang menginspire untuk terus berkarya, untuk terus menciptakan lagu-lagu yang oke gitu? Yang pasti dari orang terdekat aku terinspire banget sama Kak Madu Kina. Karena menurut aku dia keren banget dari cara dia kayak bergaya. Dia juga bagus banget lagunya, keren-keren, aku suka. Jadi aku terinspirasinya dari situ sih. Oke, tapi kalau musisi luar siapa sih yang menjadi panutannya kakak? Belakangan ini aku lagi suka banget nontonin TikToknya Charlie Puth ya. Terus? Aku pasti juga dari situ sampai berpikir pengen juga suatu saat buat produce laguku sendiri gitu. Oke, kalau musisi Indonesia berarti Kak Madu ya? Ya, Oke, tapi kalau misalnya nih Some Days gitu ya, lagunya Kak Nadine yang Everybody Needs, entah itu Everybody Needs atau mungkin Enough gitu ya, di cover sama Tulus pengen gak sih? Ya pengen banget dong. Itu salah satu penyanyi favorit kakak juga nggak tuh, Tulus? Ya, itu salah satu penyanyi favoritku, Tulus. Oke, Kak boleh dong diceritain nih Everybody Needs ini kan memang situasi tentang kerinduan situasi tidak pandemi COVID-19. Kalau kakak sendiri rindu apa sih sebetulnya sampai akhirnya dibikin lagu ini? Rindu kegiatan apa gitu sampai akhirnya ada lagu Everybody Needs ini? Yang pasti aku kangen banget
buat sekolah kayak dulu lagi yang 100% masuk sampai sore, dari pagi sampai sore, yang nggak harus dibagi sesi 1, sesi 2 lah gitu. Aku juga kangen buat nonton film bareng. Kalau nonton film mah sekarang bisa ya, tapi kan dulu nggak harus pakai masker, nggak harus jaga jarak gitu sih. Oke, berarti lebih kangen chill aja gitu ya, barengan sama teman-teman, terus Iya, di sekolah bisa jajan, bisa rame-rame main bareng-bareng tanpa menggunakan masker gitu-gitu kan. iya. Oke, tapi itu kayaknya memang kangen apa ya, keresahan masyarakat Indonesia yang sudah 2 tahun ini menghadapi pandemi. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi kalau Kak Nadine sendiri nih, pada saat proses pembuatan lagu Everybody Needs ini, apa yang paling diinget gitu? Dan apa yang membedakan dari proses pembuatan single sebelumnya sama Everybody Needs? Yang sebenarnya nggak ada beda yang signifikan sih, tapi yang Badin di sini penulisan liriknya tuh kehitung cepet banget karena aku dibantuin sama Kak Ical juga dari Marigold. Itu kita dalam seminggu tuh cuman ketemu kayak 2 kali dan itu langsung jadi liriknya. Jadi cepet banget kan. Iya sih, kayak cuman 2 kali pertemuan aja udah bisa jadi liriknya gitu. Tapi kalau misalnya tadi dengerin lagu Everybody Needs gitu ya, itu kan emang lebih ke genre apa sih sebenarnya, pop ya? Itu lebih ke R&B sih kataku ya. Oh, oke. Nah, emang kepengen banget bisa bisa menguasai semua genre atau bertahan aja nih di satu genre ini? Kayaknya kalau satu genre aja kayaknya monoton ya. Jadi aku pengen bisa ngebawain lagu dengan genre lain sih, yang pasti kayak banyak genre lain pasti. Oke. Ada pantangan genre nggak? Wah, apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Dangdut is okay berarti. Oh, nggak salah. Yes, oke juga berarti. Mungkin jazz juga jadi pantangan ya. Aku belum pernah soalnya dalam kayak belajar apa gitu belum pernah nyoba nyanyi jazz sih. Tapi Oke. aku pengen banget nyoba. Oke, jadi ya sebetulnya apa ya, pengen bisa semuanya tapi tetap di comfort zone-nya aja gitu supaya bisa lebih maksimal. Oke, Kak Nadine, kalau untuk Everybody Needs sendiri sudah ada MV-nya kah, movie clips-nya kah? Belum ada. Buat sekarang belum ada sih. Oke, rencana ke depan untuk single Everybody Needs nih apa tuh? Kayaknya memang ada rencana buat bikin music videonya, cuman masih belum tahu kapan ya, karena tahun ini dalam waktu dekatnya aku harus ujian akhir dulu ya, jadi nggak tahu waktunya kapan. Oke, mungkin habis ini kali ya, habis ujian akhir, pas sudah ada waktunya, pas gitu kan. Tapi kalau misalnya kemarin-kemarin, itu kan emang lebih aktif di YouTube ya. Terus Iya, sekarang ini udah jadi musisi nih, YouTube-nya digimanain dong? Akankah YouTuber dengan musisi berjalan seiringan beserta dengan akademis atau bakal dipilih salah satu nih? aku kayaknya bakal ngejalanin semuanya sih, kayak sayang aja kalau ada yang harus dikorbanin gitu. Oke, cara bagi waktunya gimana sih Kak? Antara ketiga hal itu? Mungkin kalau buat konten di YouTube tuh sesekali aja ya, karena nggak bakal sering-sering ngeluarin juga. Tapi aku kayaknya bakal lebih ngaktif di Instagram sih, karena lebih mudah kan, kayak mau Iya, ngapa-ngapain di benar. Iya. ya. Tapi dari prinsip awal aku ngutamain sekolah dulu yang pasti. Kalau bicara seputar sekolah nih, sebetulnya dari kecil kalau ditanya sama guru, dulu kan anak TK kalau ditanyain kan pasti, atau anak masih kecil pasti ditanyakan cita-citanya jadi apa gitu. Emang dari kecil emang nyebutnya udah pengen jadi penyanyi atau sama nih kayak anak-anak kecil pada umumnya pengen jadi dokter, tapi tiba-tiba bertransformasi di tengah jalan jadi musisi, atau emang dari kecil udah kalau ditanya pengen jadi penyanyi? Enggak sih, aku nggak pernah jawab pengen jadi penyanyi waktu ditanyain itu. Karena cita-citaku yang sebenarnya itu aku pengen jadi pilot malah. Oh, pilot. Jauh Wow. Iya. nyanyi.
Oh mungkin ini kali ya pilot yang bisa nyanyi. Jadi nanti kalau turbulence pada panik bisa dinyanyiin. Tenang. Iya, benar-benar. Kak Radin, kalau kita balik lagi nih ngobrolin Everybody Needs, rencana ke depan habis ngerilis Everybody Needs, kan tadi pengen bikin MV-nya, habis bikin MV-nya, bakalan ngapain lagi nih di dunia tarik suara? Rencananya di pertengahan tahun ini pengen ngeluarin EP. Aku juga udah mulai buat ngerencanain EP ini udah dari sekarang sih, udah dari bulan ini. Jadi ditunggu aja. Oke. Kalau disuruh milih, lebih pilih platform digital atau konvensional nih di era tahun 2022 ini? Kayaknya dua-duanya sama, tetap berpengaruh ya, tapi mungkin masih digital sih kalau aku. Oke. Kenapa memilih digital? Kenapa ya? Lebih gampang aja sih menurutku. Oke, jadi mau didengerin di mana aja juga it's okay gitu ya. Ya, Karena kan aplikasinya ada di handphone, jadi ada di gadget, jadi di mana aja bisa. Nah, Kak Nadine, kan biasanya nih seorang musisi gitu ya, itu kan habis ngerilis EP, terus habis itu suka ngerilis album, itu tuh suka kayak pengen punya kepingannya nih, album fisiknya nih, karena untuk legacy aja gitu. Kalau menurut Nadine sendiri gimana? pengen banget aku tuh nyetak EP aku sebagai vinyl, jadi bentukan hitam gitu. Keren aja gitu, bagus kan buat disimpan, buat dipakai. Soalnya aku pribadi juga koleksi vinyl-vinyl kayak gitu. Jadi aku berpikir satu saat kalau aku ngeluarin EP atau enggak full album gitu, aku pengen sih dicetak sebagai vinyl. Oke, jadi biar ada kenang-kenangannya juga gitu ya. Ya gitu kan. Iya, haha. Ini nih IP gue kayak gitu. Terus habis kayak gitu, jadi iya kan, jadi kayak ada ininya sendiri gitu, ada ceritanya sendiri gitu kan. Kak, pengen nggak nih bikin konser atau mungkin manggung gitu? Pengen sih ya, tapi masih belum berani aku. Kenapa? Karena masih situasi pandemi COVID-19. Iya. Tapi yang pasti pengen. Oke, musisi siapa sih yang kakak berharap bisa satu panggung banget, bisa nyanyi bareng gitu? Aku suka banget sama Hindia, jadi aku satu panggung sama dia kayaknya keren deh. Gitu. Oke. Tapi so far sampai dengan hari ini gimana nih reaksi dari para masyarakat Indonesia terkait dengan single Everybody Needs yang baru aja dirilis? Mungkin aku ambil reaksi dari orang-orang terdekatku ya. Kalau teman-temanku yang pasti kaget karena aku tuh orang yang kayak pendiam di sekolah. Mereka nggak ada expect aku buat sampai ngeluarin single gitu. Jadi waktu mereka lagu bahkan ada 2, mereka tuh kok bisa? Kayak, Nadine kan pendiam di sekolah, kok bisa sih dia ngeluarin single 2 gitu ya? Ya, guru juga kaget karena aku nggak pernah kayak expose bakatku apa gitu, kayak udah diem aja di sekolah. Oke. Tapi di luar bisa ini ya, menunjukkan ini loh sebenarnya saya tuh punya bakat ini gitu. Oke, Kak Nadine, boleh dong diceritain deh ke sahabat Sonora. Tadi kan sudah cerita bahwa habis ini mau melakukan berbagai hal terkait di dunia tarik suara gitu kan. Nah, sekarang ini kakak kan usianya masih 14 tahun. Mungkin bisa bercerita atau mungkin menginspirasi sahabat Sonora di usia yang muda, pandemi COVID-19 juga, tapi tetap tidak menghalangi untuk tetap berkarya. Menurutku daripada cuman rebahan ngeliatin HP aja, coba try to figure out something new lah yang mungkin kalian tuh belum nyoba gitu. Karena siapa tahu itu tuh dikembangin tuh bisa jadi passion yang menguntungkan banget kan buat zaman sekarang. Buat nge-ekspresiin diri juga jadi lebih gampang. Misal kalian seneng ngegambar, ya udah kayak ngegambar, atau enggak suka ngelukis lah yang banyak gitu. Biar nggak
ya gitu waktunya kan. Oke. Apalagi juga sekarang medianya udah banyak banget ya, jadinya bisa lebih tersalurkan. Benar banget. Oke, karena Din, karena ini last minute nih barengan sama sahabat Sonora, mau ada yang disampaikan terkait dengan single Everybody Needs, silakan. Oke, jangan lupa buat dengerin lagu Everybody Needs ini di semua digital music platform favorit kalian, dari Spotify, Joox, Apple Music, bahkan di Instagram sekarang juga ada, atau bisa dengerin langsung di YouTube aku di Nadine Fatiana. Jangan lupa buat request juga di Sonora, boleh nih ya. Iya dong. Oke Kak Nadine, thank you so much sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama sahabat Sonora yang ada di Semarang. Terus sukses terus untuk Kak Nadine, sehat selalu. Semoga semuanya step-stepnya bisa terrealisasi dengan baik. Last, boleh dong nyanyiin sedikit aja refnya dari Everybody Needs. I miss hanging out with my friends, watch movies to follow the trends, then fooling around, wasting our time, 'cause we got so many to spend. I miss hanging out with my friends, planning what to do on weekends, then dreaming around, wasting our time, 'cause we got so many to spend. Here comes the rain again. Tell me when this will end. Here comes the rain again. I've had enough with all of this stuff and all this distancing for all my favorite things. Oke, thank you so much Kak Nadine. Sukses selalu untuk kakak. And this is Nadine Fatiana, Everybody Needs. Sonora FM, part of KG Radio Network.